sebagaimana ku hidup. Semua karena kasih, semua karena cinta. Dan bila ku ada sebagaimana ku ada, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Sebagaimana ku hidup, semua karena kasih, semua karena cinta. Dan bila ku ada sebagaimana ku ada, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya kepadamu. Sebagaimana ku hidup, semua karena kasih, semua karena cinta. Dan bila ku ada sebagaimana ku ada, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya kepadamu. Oh, ku bersyukur hanya kepadamu. Ku bersyukur padamu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya pagi hari ini kembali kita ada karena anugerah Tuhan. Dalam morning devotion kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari untuk memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai, memimpin, menuntun kami dalam istirahat kami malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami menikmati anugerah berkat Tuhan di hari yang baru. Dan kami percaya Tuhan sepanjang hari ini kami berjalan dalam janji Tuhan dalam hidup kami. Kami siap renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur.
Kemarin kita mengambil tema tentang Daud, ya kan? Bagaimana Daud bermain kecapi, kemudian dia diurapi Tuhan, Tuhan menyertai dia, sehingga kalau ada roh jahat dalam hati Saul, roh jahat itu undur daripadanya, dan hati Saul menjadi lega dan juga nyaman atau tenang. Nah, yang akan kita bahas dari Daud ini adalah satu pasal yang tidak asing lagi, sangat fenomenal, bahkan sangat sering dibikin lagu, ya kan? Lagu yang terkenalnya juga sering kita nyanyikan, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ini saya mau baca, nanti saya nyanyi, ya kan? Kita baca dulu. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Ini Daud yang tulis. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 3 ayat yang pertama ini adalah kisah cerita dari Daud tentang Tuhannya. Seakan-akan Daud sedang bercerita kepada seseorang, karena dia pakai kata ganti orang ketiga, Tuhan menjadi ia. Jadi ceritanya Daud sedang bercerita kepada sahabatnya atau kepada orang lain, atau mungkin dia sedang menulis, menceritakan tentang Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud tahu waktu Tuhan yang menjadi gembalanya, Daud gak pernah merasakan kekurangan. Kemudian ayat yang kedua dikatakan apa? Ia membaringkan aku. Daud sebut kata Tuhan itu sebagai kata ganti orang ketiga, yaitu ia. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia sebut Tuhan pakai kata ia. Dia mau jelasin sama orang, dia mau cerita sama orang bahwa saya punya Tuhan yang begitu baik. Dia gembala saya. Dia cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan, tentang tuntunan Tuhan yang luar biasa dalam hidup Daud. Tapi yang menarik, ada satu kontradiksi yang luar biasa, berbeda, sangat berbeda dari 3 ayat yang pertama. Kita mulai dari ayat yang keempat, kita akan baca. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud mulai masuk ke dalam persoalan. Waktu aku berjalan dalam lembah kekelaman, Daud tetap bilang apa? Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok. Ada di kisah yang sama, pasal yang sama, tetapi satu perikop yang sama, tetapi perbedaannya luar biasa. Waktu dia cerita tentang hal-hal yang baik, dia cerita kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Tapi waktu dia masuk dalam lembah kekelaman, mulai masuk dalam masa-masa yang sukar, dia gak lagi cerita pakai kata ganti orang ketiga. Dia gak lagi bilang apa? Waktu aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab ia besertaku. Dia gak bilang iya. Tetapi Daud bilang apa? Dia seperti berbalik arah. Waktu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dia lagi cerita sama seseorang tentang Tuhannya, gembalanya yang sangat baik. Tapi waktu masuk ayat yang keempat, dia masuk tentang kisah-kisah yang kelam dalam hidupnya. Dia gak lagi cerita sama orang, tapi dia seperti sedang berkata kepada Tuhannya. Dikatakan apa? Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dia berulang kali ngomong sama Tuhan. Dia bukan lagi pada seseorang yang dia cerita tentang Tuhan, tapi waktu di dalam bahaya, dia ceritanya sama Tuhan. Yang ini yang menarik. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Kemudian ayat yang 5. Engkau, ya kan, kembali dia masih ngomong engkau. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Waktu Daud hadapi musuh, kita tahu musuhnya Daud siapa? Ada Saul, ya kan? Ada orang-orang sekeliling Saul, ada anaknya sendiri, Absalom. Itu yang menjadi musuh besarnya. Tapi dikatakan apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sehingga Daud merasa bahwa Daud tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat ini atau pasal ini, pasal 23 ini hanya berisi tentang
berisi oleh 6 ayat, tapi ayat-ayat yang berisi tentang pengagungan Daud terhadap Tuhan yang dia sembah. Tentang kisah Daud, bagaimana Daud menghadapi masa tenang, dia pernah. Menghadapi masa nyaman, dia pernah. Tapi juga ingat bahwa Daud juga cerita bahwa waktu dia hadapi masa kelam, masa-masa yang sukar, dia juga tahu bahwa ada Tuhan yang bersama dengan dia. Nah, inilah yang luar biasa dari seorang Daud. Waktu dia lihat hal-hal yang baik, dia ada dalam ketenangan, dia bisa cerita sama orang bahwa saya punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang selalu ada buat saya, punya gembala yang tidak pernah meninggalkan saya. Tapi waktu dia ada dalam masa-masa sukar, dia ada dalam lembah kekelaman, dia juga tahu, dia langsung ngomong sama rajanya, sama tuannya, sama raja Tuhannya, bahwa Engkau selalu ada bersama dengan aku. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau cerita sama orang, atau kita mau terima hal-hal yang baik-baik, yang menyenangkan? Waktu saya diberkati, waktu saya terima mujizat, kita bisa gampang cerita sama orang. Tapi waktu kita ada masalah, bisa gak kita kayak Daud yang cerita sama Tuhan? Tuhan, betul saya hari ini sedang dalam lembah kekelaman, saya lagi banyak masalah. Kita larinya ke Tuhan atau larinya ke orang? Kita mau ceritanya sama siapa? Ayo kita belajar dari Daud. Daud waktu dalam ketenangan, dia cerita tentang kebaikan Tuhan. Tapi di dalam lembah kekelaman, dia juga bisa saksikan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Dia komunikasi dengan Tuhan. Hubungan dia dengan Bapaknya begitu intim, begitu erat, sehingga Daud disebutkan adalah orang yang sangat dikenan atau berkenan di hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ketenangan, di dalam masa-masa indah, ataupun di dalam lembah kelam, di dalam masa-masa sukar, jangan pernah sekalipun kita tinggalkan Tuhan. Tapi ingat bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita lihat tuntunan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bukan hanya bekerja di saat-saat yang indah dalam hidup kita, tapi Tuhan juga bekerja di saat-saat yang sukar dalam hidup kita. Karena itu bersyukurlah dalam segala hal. Daud senantiasa ingat sama Tuhan, sehingga waktu dia sebut ini, di kata yang pertama dia sebut nama Tuhan, di kata yang terakhir dia juga sebut panggil nama Tuhannya. Dan inilah yang sangat dikasihi Tuhan. Pengubahan dari kata ia menjadi kata engkau ini adalah menjelaskan atau menunjukkan bahwa dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan, punya pengenalan yang intim dengan Tuhan, bahwa di tengah masalah sekalipun dia bisa kenal siapa Tuhan yang dia sembah, siapa raja yang dia puja. Hari ini kalau kita mau lihat bahwa sekalipun dalam lembah kekelaman ada Tuhan yang bersama dengan kita, itu waktunya kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, buat Daud bahwa kadang dalam hidup ini ada pengalaman senang, kadang dalam hidup ini juga ada pengalaman yang susah, tapi disitulah dia mau belajar untuk semakin dekat, semakin mengenal Tuhannya. Yesus inilah yang menjadi satu-satunya andalan kita. Seperti pujian ini juga sama kata-katanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat yang keempat inilah di kalimat atau di verse yang kedua. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Dia bilang lagi sama Tuhan, ada gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia ulang lagi, ia membimbingku ke air yang tenang. Waktu ada masalah, Tuhan gak tinggal diam.
Tuhan selesaikan masalah kita, dan dia kembali bimbing kita ke air yang tenang. Dia arahkan kita lagi kepada hal-hal yang indah. Bapak Ibu Saudara, aduh indah sekali ikut Tuhan, indah sekali berjalan dengan Tuhan. Mulai hari ini, mulai detik ini, ayo andalkan Tuhan, tetap pegang Tuhan di masa-masa indah ataupun masa-masa sukar. Karena kita percaya, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita paham bahwa rancangan Tuhan luar biasa buat kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mengenal Tuhan lebih lagi. Dalam masalah, dalam masa-masa indah, kami tahu itu adalah masa-masa di mana kami boleh melihat Tuhan berkarya lewat hidup kami, boleh mengenal Tuhan lebih intim lagi. Tuhan Yesus berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, keluarga, rumah tangga, bahkan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ada berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini berkati setiap anak-anak-Mu. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati, dan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.